Shalom teman-teman GC, apa kabar kalian semua? Pasti luar biasa bukan? Teman-teman, kita kembali lagi di ibadah GC GBI Crown Palace. Teman, hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, walaupun kita ibadahnya online, kita tidak boleh sambil makan-makan, tiduran, ataupun main handphone. Teman-teman, tema kita minggu ini adalah lebah atau lalat. Nanti kakak-kakak GC akan menjelaskan tema minggu ini. Sebelum kita mulai dengan ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sekarang kami mau beribadah. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Berkatilah kakak-kakak GC yang akan melayani ibadah ini, dan berkatilah teman-teman GC yang akan mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah teman-teman. Buka Alkitab, lalu baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di dalamku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Buka Alkitab, lalu baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Shalom adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, yuk kita mau siapkan hati kita untuk sembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita mau panggil Yesus masuk dalam hati kita. Dengan kesungguhan hati, nyanyikan sama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku
Tuhan. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Terima kasih Tuhan, masuklah dalam hati kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Insya Allah adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, kemarin minggu lalu adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, perbedaan sifat dari kambing dan domba, juga ulat dan ular. Hari ini Kak Yesi mau membawakan firman Tuhan tentang lalat dan lebah. Yuk, sebelumnya kita tonton video ini dulu ya adik-adik. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you.
adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Sudah melihat tadi videonya? Ya kan adik-adik? Tadi adik-adik sudah tahu kan? Tadi ada hewan apa sih adik-adik di video tadi sebelum ini? Ada apa? Lebah dan lalat, ya kan? Adik-adik tahu nggak bedanya lebah sama lalat sifatnya apa? Nah, Kak Yesi kasih tahu ya. Kalau lalat itu apa adik-adik? Dia suka apa? Yang kotor-kotor, ya kan? Dia suka yang kotor-kotor sehingga dia menghasilkan apa adik-adik? Jadi apa? Sumber penyakit, ya kan? Yang kedua ada apa adik-adik? Ada lebah. Nah, lebah suka apa adik-adik? Suka yang suka bunga-bunga, suka yang manis. Sehingga si lebah menghasilkan apa? Menghasilkan madu kan adik-adik. Nah, adik-adik suka nggak lihat hewan itu, lalat yang suka terbang-terbang itu? Nggak suka ya adik-adik, kotor ya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah tahu perbedaan sifatnya lalat dan lebah ya kan? Nah, Kak, itu kan hewan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, Kak, Kak Isi kasih tahu ya. Tadi di video sudah ada kan, dikatakan kalau orang yang seperti lalat, yang menyukai yang kotor, ya kan adik-adik, apa dia? Jadi apa? Mengeluarkan hal yang kotor juga. Jadi suka gosip, jadi suka bohong, ya kan? Jadi suka menimbulkan permusuhan. Nah, karena apa adik-adik? Semuanya itu berasal dari apa? Dari pikiran kita dan dari hati kita. Kalau pikiran kita mencari yang baik, nah, hati kita juga akan menimbulkan sesuatu yang baik. Nah, kan adik-adik seperti apa? Seperti lebah, ya kan? Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, Kak, lebah itu apa sifatnya? Tadi udah disebutin kan? Apa yang dia lakukan itu berbuah manis dan boleh berdampak buat semua orang. Ya kan adik-adik? Semua dampaknya positif. Ya kan adik-adik? Nah, kalau kita seperti lebah, semua orang akan suka bergaul dengan kita karena kita nggak jahat adik-adik, ya kan? Kalau orang seperti lebah, dia menyukai yang jahat adik-adik, ya kan? Suka berbuat yang jahat. Sedangkan kalau kita memiliki sifat seperti lebah, kita nggak suka sama yang jahat-jahat. Kita akan selalu berbuat baik. Betul kan adik-adik? Yuk, sebelumnya kita baca dulu yuk firman Tuhannya di dalam Lukas 6 ayat 45. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik. Dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan apa adik-adik? Mulutnya meluap dari hatinya. Ya kan adik-adik? Dikatakan di sini apa yang orang yang jahat mengeluarkan perbendaharaannya yang jahat. Nah, seperti tadi Kak Yesi bilang, kalau kita mengeluarkan perbendaharaan yang jahat, orang gak akan suka sama kita adik-adik, gak mau berteman sama kita, ya kan? Tapi kalau kita berbuat baik, kita mengeluarkan perbendaharaan yang baik, sikap kita, kata-kata kita baik, pasti semua orang suka sama kita. Nah, Kak Isi kasih contoh tokoh Alkitab adik-adik. Yang pertama yang menjadi lalat adalah Yudas Iskariot. Adik-adik tahu Yudas Iskariot kan? Yudas Iskariot itu siapa adik-adik? Iya betul, murid Tuhan Yesus. Nah, Yudas Iskariot adik-adik memiliki pikiran yang jahat, hatinya jahat, sehingga apa yang dia lakukan, dia menjual Tuhan Yesus, ya kan? Bahkan dia suka mencuri, ya kan adik-adik? Nah, itu adalah contoh lalat. Nah, kalau yang dalam Alkitab
yang menjadi lebah, contoh lebah adik-adik. Kak Yesi kasih contoh Petrus, ya kan adik-adik. Ketika Tuhan Yesus tanya ke Petrus, apakah Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dengan tegas, ya kan? Simon Petrus menjawab bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan sampai ketiga kali Tuhan Yesus tanya, dan ketiga kali juga dia menjawab bahwa dia mengasihi Tuhan Yesus. Nah, Simon Petrus memiliki hati yang bersih, hati yang baik, sehingga dia bisa mengasihi Tuhan. Nah, di sini adik-adik, siapa yang mau jadi seperti lebah, yang mau mengasihi Tuhan, yang memiliki pikiran yang baik, hati yang baik, ya kan adik-adik? Nah, kalau kita mau seperti Simon Petrus yang mengasihi Tuhan, dan kita mau seperti lebah yang kebaikannya bisa dinikmati oleh semua orang, kita harus apa adik-adik? Harus mencari Tuhan. Nah, mencari Tuhan dengan cara gimana, Kak? Dengan membaca Alkitab. Kita harus rajin berdoa, ya kan adik-adik? Kita harus rajin-rajin datang ke GC atau menonton ibadah online ini, supaya apa adik-adik? Pikiran kita, hati kita boleh berbuat baik, dan kita boleh seperti lebah, kita boleh menjadi dampak buat semua orang. Nah, siapa di sini yang mau jadi lebah adik-adik? Ya, kita mau jadi lebah ya adik-adik, yang punya sifat yang baik, sehingga adik-adik nama Tuhan boleh dipermuliakan. Melalui apa adik-adik? Sikap kita, tutur kata kita, kata-kata yang positif, ya kan adik-adik? Yuk, buat adik-adik yang mau jadi lebah, kita berdoa bareng-bareng ya adik-adik. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami semua Tuhan boleh mengerti sifat Lala dan sifat lebah. Bapa, ajar kami Tuhan untuk memiliki sifat seperti lebah ya Tuhan, sehingga Tuhan apa yang kami keluarkan, pikiran kami, hati kami boleh berbuah manis, kami boleh menjadi orang yang baik Tuhan, di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami Tuhan, dan kami boleh menjadi berkat buat semua orang. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk selalu Tuhan belajar menjadi lebah Tuhan, memiliki sifat-sifat lebah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Aku mengasihi orang tuaku dengan cara menghormati, menghargai, menolong, dan aku mengasihi teman-temanku dengan cara aku ajak mereka bermain, bercanda, memaafkan kalau mereka menyakitiku. Itulah caraku mengasihi orang tuaku dan teman-temanku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ciri orang yang mengasihi Tuhan. 1. Selalu itu hadirat Tuhan. Artinya kita mau bertemu Tuhan, kita ingin merasakan hadirat Tuhan setiap waktu. Misalnya kita bisa lakukan dengan berdoa, baca kitab suci, dan juga nyanyi lagu pujian. Ada satu contoh tokoh Alkitab
yang selalu rindu hadirat Tuhan. Misalnya Raja Daud dan Daniel. Raja Daud dan Daniel adalah yang mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Lalu ciri yang kedua, mengasihi sama, artinya mengasihi orang-orang di sekitar kita. Misalnya mengasihi papi, mami, tante atau pelihara kita juga, atau kakak dan adik. Jadi kita mengasihi sesama seperti Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Shalom teman-teman. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Kak Nina percaya bahwa kita semua di sini sangat diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita berpisah, Kak Nina akan pimpin doa penutup. Ayo kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kau sungguh baik atas hidup kami. Terima kasih Kau sudah menjagai kami, menyertai kami sepanjang ibadah kami pada hari ini. Tuhan, kiranya Kau berikan kami kekuatan, kemampuan untuk bisa menjalankan dan melakukan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau menyertai, menjagai setiap kami dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi adik-adik yang rindu memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan online dengan cara mentransfer melalui rekening BCA dengan nomor 252-771-9999 atas nama GBI Crown Palace, atau dapat melakukan scan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau aplikasi mobile banking lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, anak-anak, sekarang angkat kedua tanganmu. Ayo anak-anak, ayo angkat kedua tanganmu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang terbaik, berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, ya, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus menyertai anak-anak semua mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan amin.